Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa lagi bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ada seorang istri, dia bilang kepada suaminya, "Pak, mana gaji THR-nya?" Nah, istrinya tanya, "THR-nya di mana?" Terus suaminya bilang, "Loh, kemarin yang saya berikan sama kamu itu." Istri bilang, "Oh itu," kata istrinya ya. Terus istrinya lanjut ngomong lagi, "Loh, kalau yang di amplop coklat itu dalam laci, di dalam baju, diumpet-umpet gitu ya." Terus istrinya bilang, "Itu uang apa, Pak?" Nah, suaminya jawab, "Itu uang sial." "Loh, maksudnya uang siapa?" "Uang sial karena kamu tahu." Kita bagi bersama-sama angka kitab suci kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Silakan duduk. Tetap berdiri. Ya, kita berbicara tentang bersama, kita ucapkan 2, 3 ujian kehidupan. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita saya lihat ada baru nih, tapi bukan baru aslinya kalau yang laki. Cuma ini Daniel atau David ya? Ini kembar Bapak Ibu. Ini siapa? Daniel ini. Daniel. Makanya loh, kok lain pasangannya nih? Wah, ini susahnya kalau kembar Bapak Ibu ya. Ini kalau kembar kayak gitu. Bisa berdiri sebentar, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bu Suris itu Pak Hendro siap-siap mantu bulan Juli. Dan nanti Daniel nyusul kapan gitu ya. Tapi pasti akan nyusul. Ya Bapak Ibu, ada namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan Anda tidak dapatkan di sekolah. Sekolah kehidupan kita dapatkan di perjalanan hidup kita. Kalau di sekolah itu kita dapat materi-materi pelajaran ngisi nih. Apanya ngisi? Otak ini dicekoi terus. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jawa. Oh, kalau sudah bahasa Jawa, orang tuanya di rumah puyeng juga. Ini padahal orang Jawa. Bayangkan kalau bukan orang Jawa belajar bahasa Jawa, kayak apa jadinya itu Bapak Ibu? Jadi sekolah kehidupan itu perjalanan hidup saudara mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Maka di dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi namanya apa? Ujian. Ada ujian kehidupan. Petrus berkata, kalau saudara baca perikopnya dalam 1 Petrus pasal yang keempat itu dikatakan apa? Penderitaan apa? Penderitaan menderita sebagai Kristen. Nah, saudara-saudara, karena itu Rasul Petrus berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Janganlah kamu heran. Jadi ada orang kalau menderita, ada ujian kehidupan, lebay.
Lebay. Terlalu berlebih-lebihan menyikapi apanya? Penderitaannya. Aduh, saya lihat orang kayak gini, saya berkata orang ini kurang tegar ini. Benar nggak Bapak Ibu? Kurang tegar. Jadi jangan sampai ada ujian kehidupan kita menunjukkan sikap yang kayak lebay banget gitu. Ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa katanya? Sebagai apa? Ujian. Sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Dengar, ujian itu bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa aja. Amin. Tapi ada orang menganggap itu seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi ketika dia mengalami ujian dalam hidupnya. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi Petrus bilang, biasa aja. Bilang orang di sebelah, biasa aja kalau diuji Tuhan. Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Amin. Biasa aja. Ini Petrus menulis surat ini dalam menghadapi tantangan kehidupan. Makanya dia kasih perikopnya itu ya. Bagaimana kehidupan orang Kristen? Ternyata dia harus menderita seperti Kristus menderita. Ya, dia harus menderita seperti Kristus menderita. Nah, banyak pertanyaan mungkin bisa muncul dari kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, mengapa ada ujian kehidupan? Mengapa kehidupan ini perlu diuji? Kenapa sih ada ujian? Adam dan Hawa dari awal Tuhan menciptakan diuji enggak? Diuji. Ujiannya apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dia bisa taat enggak ya sama ujian yang diberikan Tuhan? Tuhan bilang jangan kamu apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Semua kamu boleh makan, tapi yang ini jangan kamu apa? Ini kan ujian. Amin. Diuji. Jadi kalau kita bertanya mengapa ada ujian, mengapa kehidupan ini perlu diuji? 3 anak saya, satu yang paling suka bertanya, kalau kuliah ini lagi ambil kelas untuk jadi pendeta, yang nomor 1, Evan. Yang ditanya pertama apa? Waduh, ada ujiannya. Pak, ada ujian enggak? Yang ditanya apanya? Ujiannya. Istri saya bilang takut ngadapi apa? Ujian. Iki ketok malas apa? Malas belajar ini. Selalu yang ditanya ujian. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya pergi ambil rapot anak saya tuh, saya tuh deg-degan. Lah di rumah kok udah pernah belajar, tapi heran juga naik terus. Nggak tinggal kelas ya, dan nilainya ya lumayan gitu, lumayan ya. Nah saudara, mengapa kehidupan ini perlu diuji? Kenapa saudara dan saya perlu mengalami namanya ujian apa? Kehidupan. Ujian kehidupan adalah sesuatu yang apa? Pasti loh terjadi. Pasti terjadi. Tidak dapat menghindar dari ujian kehidupan. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak mengalami ujian dalam hidupnya. Hari Jumat kemarin saya berkata di rumah Ibu Tunun, hidup tanpa ujian. Waktu saya mulai pelayanan, aduh, rasanya tidak apa? Tidak enak, kayak sayur tanpa garam. Tapi kalau ada ujian, saya tahu nanti bagaimana hidup saya. Saya mengerti, oh kita harus melewati namanya tantangan ujian kehidupan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dari Adam dan Hawa diciptakan sudah diajar itu untuk masuk dalam ujian kehidupan. Ujiannya siapa? Ada setan yang apa? Yang menggoda. Sama Bapak Ibu juga digoda oleh siapa? Setan. Ujian buat kita. Yesus pun digoda oleh setan. Ujian tentang harta. Ayo kalau kamu menyembah aku, semua harta dunia ini akan kuberikan kepadamu. Hati-hati. Ya. Banyak orang kadang-kadang karena harta dia lupa udah segala-galanya. Ada orang berani mempertaruhkan dirinya
reputasinya. Karena apa? Harta. Dulu orang yang dapat dipercaya jujur, tapi karena harta berubah kehidupannya. Menjadilah dia seorang, dulu orang gak mikir kalau dia bakal korupsi. Jadilah itu koruptor-koruptor itu. Tantangan kehidupan, ujian kehidupan itu menarik sebenarnya dalam hidup kita. Sesuatu yang enjoy banget kalau kita menghadapi ini. Yakobus kan bilang gitu, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Kalau kamu menghadapi berbagai-bagai apa? Pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan buat kamu. Karena itu Petrus tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran. Jangan heran. Kenapa? Ujian sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Jangan heran. Kita tidak bisa menghindar dari ujian. Pasti terjadi, dan jangan menganggap ujian itu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tidak. Itu hal yang biasa saja yang terjadi dalam hidup saudara. Orang lain juga menghadapi namanya apa? Ujian. Jadi tidak perlu kita heran banget gitu, seakan-akan ada sesuatu yang terjadi menimpa hidup kita, padahal itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa banget. Ya, saya sudah mengatakan bahwa saya merasakan tidak nyaman kalau tidak ada apa? Ujian dalam kehidupan. Kalau ada, saudara sepertinya jadi pasang kuda-kuda lagi, benar nggak? Siap-siap lagi. Ya, kita berjaga-jaga lagi. Ujian kehidupan bukan sesuatu yang apa? Yang jahat. Jadi kalau ada yang kena masalah, persoalan, pencobaan, ini bukan sesuatu yang apa? Yang jahat. Makanya Tuhan izinkan terjadi ujian ini karena itu bukan sesuatu yang jahat. Amin. Amin. Bukan yang jahat, ini bukan sesuatu yang jahat. Kalau saudara dan saya mengalami apa? Ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu adalah, bersama kita ucapkan 2, 3, pemurnian kehidupan. Ujian kehidupan adalah apa? Pemurnian kehidupan. Pemurnian kehidupan di situ akan dilihat bagaimana kualitas orang ini. Bagaimana kualitas orang yang menjalani ujian. Ada pemurnian kehidupan. Di akhir zaman Tuhan semakin memurnikan umatnya. Dimulai malah dari mana? Dari dalam rumah Tuhan, dari gereja. Dimulai di situ pemurnian. Dilihat nanti bagaimana kualitas hidup orang itu. Kalau tidak diuji, dia nggak akan pernah tahu. Paulus berkata, nanti ketahuan siapa dia. Ada orang membangun di atas bangunan dasarnya bagus, Kristus, tapi bangunannya itu ada yang dari kayu, rumput kering, apalagi jerami. Ini kalau dibakar, terbakar nggak? Terbakar. Tapi ada orang membangun di atas apa? Batu-batu permata, emas, perak. Waktu dibakar, semakin kelihatan kualitasnya. Semakin kelihatan bahwa ini adalah emas yang dimurnikan. Jadi saudara, ujian kehidupan itu, dengarkan, bukan sesuatu yang jahat, tapi itu adalah pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, akan dimurnikan anak-anaknya. Seperti apa anak-anaknya, bagaimana anaknya dimurnikan. Untuk melihat bagaimana kualitas hidup saudara dan saya ketika dimurnikan. Ya. Jika hidup kita tidak diuji, kita tidak pernah tahu. Nah, sumbernya apa? Kehidupan kita. Kalau saudara tidak pernah diuji, tidak pernah tahu ujian, kita tidak pernah tahu hidupmu ini semurni apa. Padahal Tuhan ingin apa? Memurnikan. Nah, bagaimana kita bisa tahu semurni apa hidup saya? Bagaimana kualitas hidup saya kalau saya tidak menghadapi apa? Ujian.
maka saya tidak pernah tahu semurni apa kehidupan saya. Ujian kehidupan itu akan membuktikan siapa kita sesungguhnya. Dan biasanya gini, butuh waktu. Nah, lihat aja Bapak Ibu. Butuh apa? Waktu. Banyak firman menuliskan. Kemarin kita bicara setia sampai apa? Itu butuh waktu enggak? Butuh waktu. Ada orang setia sampai apa? Setengah jalan, belum finish loh. 3/4 jalan, belum finish. Tinggal 1 langkah, belum finish. Paulus bilang kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan apa? Dengan baik, mencapai garis akhir yang baik pula, bertanding dengan iman yang benar, supaya kita masuk kepada finish line itu. Kita menyelesaikan dengan baik, sama seperti Yesus menyelesaikan itu di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah apa? Selesai. Selesai. Baru kita tahu hidup kita itu ketika dimurnikan, kualitasnya kelihatan. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Petrus juga menggambarkan itu. Tuhan berkata kepada Petrus, lihat iblis sedang apa? Menampil. Mana? Jadi nanti dilihat. Kalau kita kayak menampi beras, sekamnya itu terbang atau berasnya yang terbang? Sekamnya kan? Berasnya berada di mana? Tetap. Itu digoyang-goyang itu. Pak. Ditiup lagi. Oh. Kalau ada sekam, Anda akan apa? Terbang. Tapi kalau beras, dia tetap di dalam wadah itu. Walaupun dilempar-lempar ini terus ditiup lagi. Itu bayangkan iblis gituin kita itu. Kata Tuhan, lihat iblis sedang menampi kamu Petrus. Jadi Petrus ini baru ditiup. Wih, hebat Petrus. Tetap ada di dalam tempat. Tapi kalau dia terbang, Tuhan bilang kamu sekam. Kalau sekam, wah, tidak bisa dinikmati udah. Dibakar, habis dia. Tadi itu orang membangun dari apa? Kayu, rumput kering gitu kan, dibakar, habis. Habis. Siapa sesungguhnya saudara? Siapa saya? Bagaimana kualitas hidupmu? Bagaimana jati dirimu dapat diketahui lewat apa? Ujian kehidupan. Kalau ada ujian kehidupan, tapi kalau tidak ada ujian kehidupan, saudara nggak pernah tahu. Dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub 23 ayat 10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku. Lihat itu Ayub. Seandainya ia memuji aku, apa katanya? Aku akan apa? Timbul seperti emas. Jadi kalau saya melewati sebuah ujian kehidupan, dan Ayub berkata, dia ini ngerti jalan hidup saya. Tuhan itu tahu jalan hidup saya. Dan kalau saya diuji oleh Tuhan, dia tahu siapa saya. Saya akan keluar katanya, timbul seperti apa? Emas. Saudara tahu emas? Emas itu logam apa? Mulia. Itu simbol, bukan simbol, tapi apa? Simbol. Simbol kemuliaan. Lihat kalau orang pengantin ya, ketika mau tukar cincin, pasti pendetanya angkat cincin itu dan dia jelasin dulu. Cincin ini terbuat dari apa? Emas, logam mulia. Ini simbol apa? Kemuliaan, keilahian. Hidup yang dimurnikan itu muncul manusia yang apa? Mulia. Katakan amin. Hidup yang diuji, hidup yang melewati ujian. Maka ketika dia diuji, hidup yang diuji itu muncul menjadi kehidupan yang apa? Mulia. Dan orang kepingin mulia Bapak Ibu. Iya kan? Kepingin mulia. Melewati ujian kehidupan itu memunculkan kita dalam apa? Kemuliaan. Tapi jangan lupa lewati ujian. Dan emas, hebat itu emas. Dia punya nilai yang tinggi. Nilainya tidak bisa berubah. Dia tetap emas walaupun dia dilempar di kotoran. Dia tetap apa? Kalau saudara menemukan emas di tempat kubangan babi itu, saudara menemukan emas di tempat yang banyak lumpur, becek, bahkan di kotoran itu,
Saudara ambil, dijual laku enggak? Laku Bapak Ibu. Harganya turun tidak? Tidak. Tidak. Ini logam mulia. Dia tetap emas. Dengarkan, jati diri kita ketika diuji, saudara harus tunjukkan dirimu seperti emas yang dimurnikan. Amin. Dan kalau kita tunjukkan diri kita yang diuji dan muncul seperti emas yang dimurnikan, itu namanya saudara dalam kemuliaan. Saudara dalam kemuliaan. Tidak perlu cari kemuliaan, tapi biarkan ujian kehidupan itu memunculkan saya, mengeluarkan saya menjadi orang yang apa? Mulia. Menjadi orang yang mulia. Menghadapi ujian Bapak Ibu, itu kalau di sekolah biasanya ditulis apa? Ada tulisan apa? Ada tulisan apa? Harap tenang. Ada apa? Ada ujian. Di kampus saya ngajar sebelum ujian, anak-anak mahasiswa sebelum ujian ada namanya minggu tenang. Nggak tahu kalau di SD SMP ada juga ya. Libur dulu ya sebelum apa ujian. Itu dikasih waktu namanya apa? Minggu tenang, supaya dia bisa apa? Tenang menghadapi apa? Ujian. Begitu ujian masih ditambah ditulis di ruangan-ruangan itu, harap tenang. Ada apa? Ada ujian. Jadi kalau berisik, bagaimana bisa konsen menghadapi ujian kalau apa? Berisik, ribut, wah, kacau kehidupan. Saudara, kalau engkau diterpa ujian kehidupan, gini, bilang orang di sebelahmu, harap tenang. Tenang aja. Jangan berpikir gini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Enggak. Dan tidak perlu heran. Cukup tenang saja. Katakan amin. Harap tenang aja. Bagaimana mungkin kita menghadapi ujian dengan hasil yang baik? Kita menginginkan hasil yang baik, tetapi saudara dan saya tidak pernah tenang menghadapi ujian itu. Hasilnya pasti buruk. Karena kita tidak tenang menghadapi apa? Ujian, maka hasilnya apa? Buruk. Coba kalau tenang. Jadi kalau ada masalah di rumah, ada problem di rumah, entah masalah apa aja ya, jangan cakar-cakaran, jangan salah-salahin, jangan main tunjuk-tunjuk. Udah, semua introspeksi diri dan bilang gini sama-sama, harap tenang. Ada apa? Ada apa? Ujian. Jadi kalau ada masalah dalam rumah, ada problem dalam rumah, ada ujian, bilang gini, harap apa? Tenang, ada ujian. Bapak sedang diuji, ibu sedang diuji, kita semua sedang di apa? Uji. Maka kita harap tenang. Jangan gerasak-gerusuk. Tenang. Kalau tidak tenang, bahaya. Hasilnya apa tadi? Buruk. Sebuah kisah rumah terbakar, ibu lagi tidak di rumah, anaknya, bayinya ada di dalam apa? Rumah. Wah, dia lihat rumahnya terbakar. Dia coba-coba terobos bayinya untuk mengambil bayinya, tapi tidak dalam ketenangan. Yang dia bawa keluar apa? Bantal guling. Dia gendong itu bantal guling, dia lari sejauh-jauhnya, tambah jauh larinya malah. Begitu sampai di tempat dia pikir sudah aman, dia lihat ini bantal guling, dia lempar, dia lari ke rumahnya sudah sama rata tanah. Itu kalau tidak tenang mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ada ujian, saudara, pertama jangan lupa harap tenang dulu. Tenang dulu. Kita duduk. Kita tenang. Bagus kok sikap tenang itu. Amin. Tenang. Apakah Yesus begitu? Iya. Dia tenang juga. Dia ngerti salib. Salib yang kasar. Waduh. Kalau dia nggak tenang, saudara, dia nggak menyelesaikan dengan baik.
dia turun dari salib itu. Dia bilang, udah tidak jadi bapak, siksa aku tersiksa yang aku menderita, lebih baik aku turun aja. Bisa nggak dia turun dari salib? Bisa, bisa banget. Dia munculkan kealahannya. Dia Allah yang berkuasa loh. Amin. Tapi dia biarkan. Bukan keilahiannya yang dia tonjolkan, tapi kemanusiaannya dia tonjolkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan dia tenang. Dia tenang. Ya, jadi saudara, Yesus pun menghadapi salib itu dengan tenang, sehingga dia berhasil melewati salib itu dengan baik dan benar. Akhirnya Yesus naik apa? Level. Naik level dia. Setelah disalib, Yesus dimuliakan. Amin. Di situ dia dipermuliakan malah. Orang-orang mengatakan sungguh dia ini apa? Anak Allah. Sungguh dia adalah Allah, itu orang yang menyalibkan dia. Saudara dengar ya. Kalau kita menghadapi ujian kehidupan, pemurnian ini terjadi, kualitas saudara ini dilihat oleh Tuhan, diuji, harus diuji. Dan waktu kita menghadapi ujian dan kita melewati ujian itu naik level. Tapi caranya gimana? Harap tenang dulu, jangan gerasa gerusuk. Jangan gerasa gerusuk, tenang. Saya ada gambar, tapi saya cari tadi tidak ketemu. Ada seorang tidur di perahunya. Perahu kecil, tidur di atas perahu. Tapi saudara tahu nggak, di sekeliling perahu ini ada ikan hiu begitu banyak mengelilingi perahu ini. Dia bisa tidur dengan tenang. Tenang aja. Coba kalau saudara gelisah nggak? Ketakutan tidak? Lalu ngambil sikap, ngusir-ngusir mungkin apanya? Ikan hiunya. Waktu mungkin saudara usir-usir ikan hiunya lompat, nyokot wajah saudara, habislah kita. Tenang. Harap tenang. Ada ujian. Kita sedang menghadapi apa? Ujian. Saya juga gitu. Disuruh sama Tuhan, kamu tenang dulu. Ya, ini banyak jemaat kita yang mulai bermalas-malas ke gereja juga, yang ya tadinya senang banget saya lihat, perlu terus gereja ini sampai tambah kursi. Nah sekarang mulai kosong-kosong nih. Ya, 1, 2, 3, 4 kosong. Biasanya tambah kursi. Saya lagi puji Tuhan, harap apa? Tenang dulu. Harap tenang. Coba. Saya menghadapi, saya tahu diri saya, waduh. Tapi saya disuruh Tuhan, kamu tenang dulu. Ini ujian kehidupanmu lagi. Amin. Supaya kamu berjalan lagi, kamu lihat lagi kualitas hidupmu seperti apa. Kamu harus dimurnikan lagi, dimurnikan lagi. Dimurnikan lagi. Oke Tuhan, saya akan jalan. Ya, jalan lagi bersama Tuhan. Lewati lagi ujian itu. Dengan apa? Tenang. Tenang aja. Supaya Tuhan ingin menaikkan level kita. Level kemuliaan. Amin. Dimuliakan. Kita dinaikkan dalam level apa? Dimuliakan. Tapi lewati saudara ujian itu. Jangan alergi dengan ujian. Anggap itu sebagai suatu kebahagiaan kalau itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kayak orang main game itu loh. Kalau game kan saudara senang gak? Senang banget, lupa waktu, lupa baca Alkitab. Jangan-jangan juga lupa apa? Ke gereja, lupa melayani gara-gara apa? Game. Lupa masak, lupa lagi goreng-goreng, lupa sampai gosong itu. Game. Kalau kita lolos menghadapi tantangan pertama, senang enggak? Dapat apa? Bonus. Kan begitu toh? Kalau main game, wah, sudah level berapa? Sudah level 100. Wah, kencang lagi. Senang enggak Bapak Ibu? Itu loh, ujian itu kayak gitu. Kalau kita lolos, kita naik level terus. Benar enggak? Levelnya itu Tuhan bilang dimuliakan. Dimuliakan. Ayo ngomong, kalau aku diuji oleh Tuhan dan Dia tahu jalan hidup saya akan muncul seperti emas yang apa?
sudah dimurnikan. Emas yang sudah dimurnikan. Jadi saudara menghadapi ujian kehidupan, harap apa? Tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadilah tenang supaya engkau dapat apa? Berdoa. Tenang. Saya pernah cerita kisah saya di SMP. Teman saya berkata, ayo kita ke kebun bapak saya. Kita percaya bahwa kebun bapaknya. Di mana-mana kita lewat ini punya bapak saya juga. Sugi ya bapakmu ya. Tapi bukan ini yang kita datangi. Ini punya bapak saya. Kita masuk ke situ, panen mangga. Kita manjat dengan sebebas-bebasnya naik sepeda. Buahnya itu rombongan. Berapa orang kami naik sepeda? Dulu ramenya sepeda balap. Saya juga punya sepeda balap. Ke sana, manjat. Sementara kita manjat di atas, makan di atas, yang punya mangga teriak dengan parahnya, dengan goloknya. Maling, maling. Kurang aja katanya punya bapaknya. Ternyata kita dianggap apa? Maling. Wah, ada orang turun tidak lewat begini lagi. Lompat itu dari apa? Pohon mangga. Wah, kita cepat-cepat pergi kunci sepeda kita. Ada satu teman saya karena dia ada tanah gitu loh. Tidak pernah pas ketika dia mau masukkan kuncinya, tidak pernah gemetar. Sampai orang itu udah dekat, dia angkat sepedanya lari. Ya karena tidak tenang, sehingga tidak pernah apa? Pas. Wah, gue ini dekat ini. Oh, kurang aja hampir kita, tapi tidak mungkin lah kita di apa? Ditebas gara-gara nyuri mangga. Tapi paling tidak dikasih pelajaran itu. Ya, memang dulu SMP SMA, saya SMP SMA, nakal-nakalnya beda-beda Bapak Ibu. Saya dengan teman yang sepeda, ada pengantin, ada pesta, kita berhenti masuk, pura-pura kondangan, orang gak amplop. Pergi makan di situ, keluar, salaman sama penerima tamu siapa ini? Kita pergi aja ke situ. Saya lakukan kayak gitu nih teman-teman. Ojo ditiru loh ya. Kondangan orang bawa amplop, ojo ditiru. Ojo ya, jangan ditiru elek itu. Jangan ditiru. Wah, lagi kencot, lagi lapar, ada pesta berhenti pura-pura salaman. Datang ke orang dekat, pengantinnya kita salami. Pengantinnya bikin, siapa ini? Kita coba-coba pergi aja. Pergi. Iya. Itu SMA saya. Kalau SMA kan kelihatan kecil. Kalau SMA kan berapa? Udah gede. Gitu. Jadi saudara, kalau saudara tenang, Petrus bilang gini. Ini kan surat Petrus itu surat di dalam jemaat mengalami apa? Penderitaan. Baru kamu bisa apa katanya? Berdoa. Bagaimana bisa berdoa? Mikirnya sana, mikirnya sini, mikirnya sana. Ya dan konsentrasi dong. Anda berdoa sama siapa? Amin. Iya, Tuhan yang dipikir. Tidak, Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Berdoa. Nah, nanti Tuhan kasih jalan. Dibukakan jalan, ini jalannya, kamu ke sini. Itu Bapak Ibu. Berdoa saja. Coba, berdoa saja butuh apa? Ketenangan. Berdoa aja loh, butuh apa? Ketenangan. Biasanya kalau berdoa di tempat terbuka itu tidak tenang. Kalau tempat keramaian kan tidak tenang. Kita pernah ya pasca apa nih? Padang kita di luar ibadah. Aduh, kita doa banyak orang lalu-lalu, banyak keributan. Tenang, bisa konsentrasi kan? Enggak ya, enggak nyaman kan? Perintahnya Tuhan malah bilang gini, kamu masuk di dalam kamarmu, kunci, kamu berdoa di situ. Wah, itu suasananya mesti apa? Tenang. Tapi jangan saudara masuk dalam kamar mau berdoa lihat bantal. Yang dilakukan apa? Turun. Malah tidur. Jadi ambil waktu berdoa menghadapi ujian. Amin. Dan dengar, waktu engkau menghadapi ujian kehidupan, Tuhan mau menaikkan level. Diuji dulu, dimurnikan dulu supaya engkau nanti berkualitas hidup yang apa? Berkualitas. Jadi saudara, ketenangan membantu menjernihkan pikiran kita. Ketenangan membantu hati kita. Ketenangan membantu tindakan kita, pikiran, hati kita, dan apa? Tindakan kita. Orang yang
Firman Tuhan berkata, orang yang apa? Tergesa-gesa akan salah apa? Salah langkah, karena tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa akan apa? Salah langkah. Tapi kalau orang yang tenang, maka pikirannya jadi tenang, hatinya jadi tenang, tindakannya pun menunjukkan tindakan yang tenang dia ambil. Ya, saya lihat itu Jokowi, presiden yang tenang banget, Bapak. Digoyang-goyang, dia tetap apa? Tenang. Diteriak-teriakin apa aja, dia tetap apa? Tenang. Difitnah komunis, dia tetap apa? Tenang. Ini hebat banget ini orangnya. Dia lakukan ajarannya Tuhan ini. Jokowi, dia melakukan ajarannya Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen, tapi saya lihat dia melakukan ajarannya Tuhan Yesus. Dia tenang menghadapi masalahnya. Dan selalu jadi apa? Pemenang. Amin. Iya, pemenang dia. Mau difitnah apapun, dia tetap emas yang sudah dia apa? Dimurnikan. Dia tunjukkan kualitasnya seperti emas yang apa? Sudah dimurnikan. Ketika badai berkecamuk, lihat apa yang dilakukan Yesus. Bisa tidur nggak dia? Halo? Bisa tidur tenang nggak? Bisa. Murid-murid gimana? Kalau ada badai? Wah, gimana? Wah. Yesus bisa tenang loh, menikmati. Sampai di dalam badai pun dia bisa apa? Menikmati badai itu dan dia bisa tenang tidur. Ini muridnya yang apa? Guru, enak aja turun, enak aja tidur. Sebentar lagi kita binasa, guru. Aduh, dia kok nggak percaya gurunya itu melebihi dengan badai itu, di atas badai. Tenang Bapak Ibu, engkau punya Tuhan yang bisa mengatasi badai itu. Badai kehidupan, ujian kehidupan, dia bisa atasi. Ya, tapi coba tempatkan dirimu ketika ada ujian kehidupan, engkau tenang menghadapi ujian itu, supaya engkau bisa berdoa, kata Petrus. Amin. Jadi kalau ada tantangan hidup, jangan lupa berdoa dengan sikap hati yang apa? Tenang. Tidak usah gelisah, takut dan sebagainya. Tenang aja. Tenang. Dan yang terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita bacanya yang warna putih bagian atas 2-3. Jangan pernah takut menjalani ujian kehidupan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ujian adalah lompatan untuk apa? Mau nggak naik level Bapak Ibu? Mau nggak? Atau senang di kelas 1 terus? Mana Bill? Bill kelas berapa sekarang? Mau terus kelas 4? Nggak lulus-lulus? Udah mau lulus SD, mau lulus SMP, mau lulus SMA. Waktu kuliah, mau jadi mahasiswa abadi, bangga. Udah berapa lama kuliah? Oh, aku udah 12 tahun. Hah? 12 tahun? Iya. Loh, kamu berapa? Saya 3 tahun setengah. Loh, cepat banget kamu. Ini bagus kan, cepat. Loh, bukannya lebih lama lebih bagus katanya. Kuliah 12 tahun loh. Ini namanya mahasiswa apa? Abadi. Kok tamat-tamat ya? Mau naik level? Amin. Mau berkat saudara dinaikkan? Amin. Mau dinaikkan lagi? Amin. Ya hadapi ini ujian kehidupan. Amin. Kalau kita mau naik level lagi, naik terus, ya hadapi ujian. Setiap kali naik level ada apa? Ya jangan gini, sekali dia levelnya tinggi banget. Ora, dah ada itu ceritanya. Lewati dulu ini, lewati baru Tuhan naikkan lagi. Mau lagi naik, ujiannya datang lagi Bapak Ibu. Nggak ada orang kelas 1 ujian, begitu selesai ujian nilainya 10 semua, langsung naik kelas 6 ada? Dari kelas 1 langsung kelas 6 ada? Enggak, disuruh naik kelas berapa dulu? 2. Diuji lagi di kelas 2, 10 semua, langsung lompat naik kelas 6? Enggak. Akselerasi baru terjadi 1 tahun aja paling. Kelas 5 atau kelas 4 langsung ke kelas 6. Mungkin itu bisa terjadi memang. Akselerasi. Karena jeniusnya luar biasa nah itu. Tapi yang umum mesti tahap demi apa? Tahap. Step by step. Naik. Tapi ujian. Naik. Sudah ujian baru apa? Naik. Nah kalau enggak lulus ujian, Tuhan bilang lewati dulu. Ngulang. Enggak lulus, tapi kalau lulus pasti dinaikkan Tuhan.
Pasti dinaikkan. Tidak mungkin saudara lulus lalu tidak naik. Tidak. Ini loh sasarannya orang dalam ujian. Saudara tahu apa sasaran saya, sasaran kita dalam ujian kehidupan itu? Apa? Naik dong. Amin. Amin. Jadi jangan menjadi puas jadi jemaat yang biasa-biasa aja. Bilang orang sebelahmu, jangan jadi jemaat biasa-biasa aja. Jemaat yang luar biasa, naik level dong. Amin. Amin. Iya, naik level. Naikkan terus. Sampai Mazmur bilang gini. Kita baca 139 ayat 23, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seron, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai dia minta malah ujian itu, uji aku, lihat aku seperti apa aku. Tadi Ayub berkata kalau dia memuji aku muncul seperti apa? Emas yang tidak jauh beda dengan Mazmur bilang gitu. Uji aku. Gayanya itu loh. Karena dia yakin saya lolos apa? Ujian. Lihat aku, lihat hatiku, kenali hatiku. Ya Tuhan tahu kamu tenang. Kamu tenang menghadapi ujian. Dia tuliskan hanya dekat Allah saja apa? Aku tenang. Dia tahu ini. Di dalam Tuhan aku dapat ketenangan menghadapi ujian. Dan sasaran ujian supaya Tuhan naikkan apa? Level saya. Tuhan memberkati kita. Amin.